Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka minasan? Kitto genki desu ne. Baik minasan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman HP Nihongo semua yang saat ini sedang mengakses video dari HP Nihongo. Baik minasan, di episode kali ini seperti video-video sebelumnya tentang review buku ya, saya kembali akan mereview sebuah buku. Tapi bukan hanya mereview buku, tapi saya juga akan memberikan informasi yang sangat-sangat informatif tentunya mengenai panduan belajar di Jepang. Nah, ini dia bukunya sesuai dengan judulnya ya, Panduan Belajar di Jepang. Hanya saja ini keluaran lama ya, 2016-2017. Namun meskipun begitu, buku ini masih sangat relevan untuk panduan belajar di Jepang. Seperti itu teman-teman. Kita akan melihat informasi studi dan kehidupan di Jepang, serta informasi universitas di Jepang. Nanti saya akan kasih tahu untuk update terbaru tentunya, teman-teman bisa mengunjungi salah satu website tentang lembaga Jepang ya, di mana nanti teman-teman bisa update terbaru tentang panduan belajar di Jepang. Namun meskipun buku ini keluaran lama, seperti yang saya bilang tadi, ini masih sangat relevan tentunya. Jadi mari kita mulai, kita buka bagian pertama. Kita langsung disambut dengan tulisan Keio University Shonan Fujisawa Campus. Mari belajar teknologi, informasi, dan manajemen kebijakan di Universitas Modern pertama di Jepang. Daftar isinya ada informasi studi dan kehidupan di Jepang, daftar isi mengapa belajar di Jepang, mengenal sekolah di Jepang, merencanakan studi, penjadwalan, mencari informasi, mengenal eju, biaya hidup part-time, tempat tinggal, mengenai visa pelajar, biaya kuliah, beasiswa, Q&A, informasi universitas di Jepang, informasi universitas di Jepang. Nah, diantaranya ada Waseda University, ada Kansai University, ada Kansai University of International Studies, ada Keio University, ada Tokyo International University, ada Yokohama International University, ada International Christian University, ICU ya, ada Bunka Institute of Language, ada Jet Academy. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, baik teman-teman, di halaman berikutnya kita akan disambut dengan kata-kata nomor 1, mengapa belajar di Jepang. Kita lihat, apakah faktor yang Anda pertimbangkan saat memilih negara tujuan belajar? Lembaga pendidikan yang lengkap, lingkungan yang aman, negara yang kaya akan budaya. Jepang mempunyai semua hal itu. Di Jepang ada berbagai lembaga pendidikan yang berkualitas tinggi. Selain itu, warga asing dapat hidup secara aman dan banyak kebudayaan bersejarah yang masih dilestarikan. Nah, sesuai dengan kata-kata pembuka di awal itu, memang negara Jepang adalah negara yang sangat modern. Namun meskipun modern, negara Jepang sangat melestarikan budaya tradisional mereka. Jadi memang negara yang unik ya menurut saya, karena biasanya kalau negara-negara modern kan sangat jarang untuk bisa atau dapat melestarikan budaya mereka sendiri. Namun di Jepang luar biasa, sebegitu modernnya negara Jepang, bahkan salah satu yang paling modern tentunya, mereka tetap mampu mempertahankan, melestarikan budaya-budaya tradisional mereka. Kita lihat, kita lanjut baca nomor 1, ada lembaga pendidikan berkualitas tinggi. Ada tersedia banyak lembaga di berbagai bidang. Kemudian sistem beasiswa yang lengkap, pengalaman mengenal budaya Jepang. Jadi begitu lengkap sekali ya. Kenapa sih atau alasan kebanyakan banyak orang dari berbagai negara memilih negara Jepang menjadi destinasi atau tujuan untuk tempat belajar seperti itu. Kita lihat, ini adalah salah satu budaya Jepang ya. Kita lanjut ke slide atau ke halaman berikutnya. Mengenal sekolah di Jepang. Jepang tidak hanya mempunyai lembaga pendidikan berbentuk universitas seperti Indonesia, namun juga mempunyai sekolah kejuruan yang mengajarkan bidang-bidang keahlian khusus seperti di College of Technology Kosen maupun Specialist Training College, Professional Training College.
Dari sekolah-sekolah ini, Anda juga bisa melanjutkan ke universitas melalui program ekstensi. Pada umumnya, tahun ajaran di Jepang dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan Maret tahun berikutnya. Ada juga yang memulai perkuliahan pada musim gugur, September atau Oktober. Nah, jadi sedikit informasi teman-teman, di Jepang mungkin seperti di Indonesia ya. Jadi tidak hanya ada sekolah tinggi seperti universitas-universitas, namun di Jepang juga menyediakan sekolah kejuruan. Mungkin kalau di Indonesia kejuruan itu jatuhnya mungkin kayak SMK kali ya, sekolah menengah kejuruan ya. Jadi fokus ke bidang tertentu seperti itu. Nah, di Jepang pun seperti itu juga disediakan program-program semacam itu atau sekolah-sekolah kejuruan, dan bahkan dari sekolah kejuruan juga bisa lanjut ke universitas. Tentunya ada program-program tertentu juga yang memang disediakan di masing-masing sekolah kejuruan yang ada di Jepang. Kita lihat lembaga pendidikan bahasa Jepang. Sedikit informasi, kita skip aja ya. Untuk informasi yang lebih detail lagi, Universitas dan Junior College. Nah, ini ada kata-kata eiju atau JLPT ya. Nah, jadi teman-teman, sedikit informasi ini saya rangkum aja ya karena saya udah pernah baca. Kita ke halaman berikutnya. Saya mau jelasin dulu yang tadi ya tentang eiju dan JLPT. Jadi buat teman-teman yang kepikiran untuk bisa berkuliah di Jepang atau di universitas di Jepang tentunya, itu biasanya umumnya universitas mempersyaratkan kemampuan level bahasa Jepang. Nah, di Jepang itu atau di universitas di Jepang, mereka mempersyaratkan umumnya ada dua hal atau dua sertifikasi agar teman-teman bisa terima di universitas di Jepang. Itu pertama sertifikasi JLPT. JLPT adalah semacam TOEFL-nya Jepang ya, mungkin teman-teman lebih tahu istilahnya TOEFL ya. TOEFL itu kan untuk bahasa Inggris. Nah, kalau di Jepang ada JLPT, Japanese Proficiency Test macam itu ya, Japanese Language Proficiency Test atau tes kemampuan bahasa Jepang. Itu bertingkat-tingkat levelnya, dari mulai N5 paling rendah, N4, N3 menengah, N2 dan N1 advance macam itu. Kemudian ada juga EJU. EJU juga lebih tepatnya lebih ke mungkin kalau misalkan teman-teman pernah masuk ke di Indonesia ya, dalam konteks Indonesia, untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri biasanya itu ada namanya SBMPTN ya, semacam itu. Nah, EJU itu kurang lebih seperti itu, seperti SBMPTN. Jadi di soal EJU itu dulu saya belum pernah sih ikut EJU, cuma saya pernah coba mengerjakan soal EJU di perpustakaan Japan Foundation, itu tempat dimana saya mendapatkan buku ini. Jadi soalnya memang seperti SBMPTN, jadi ada matematika, ada fisika, ada sosial, IPS macam itu. Kemudian ada bahasa Jepang tentunya. Kemudian ada sosialnya itu kalau nggak salah, saya agak lupa. Jadi dia ada pembahasan tentang internasional juga, seperti itu. Jadi sejarah internasional mungkin seperti itu kali ya. Saya agak lupa, tapi intinya kayak sejarah internasional gitu. Kemudian ada tentang geografi. Geografinya juga bukan geografi Indonesia aja, tapi geografi secara internasional. Bahkan saya pernah ingat salah satu soalnya yang tentang geografi, dan itu soalnya dalam bahasa Jepang ya. Soal itu dia membahas geografi tentang daerah Inggris seperti itu. Jadi kurang lebih memang seperti itu ya teman-teman, soal EJU. Jadi memang kalau di SBMPTN, kalau di Indonesia kalian cukup belajar tentang kejuruannya saja atau mata pelajarannya saja. Misalnya pengen belajar geografi, untuk bisa mengerjakan soal geografi maka cukup belajar geografi. Nah, kalau ingin belajar di Jepang untuk bisa mengerjakan EJU ya, teman-teman bukan hanya memikirkan pelajaran tentang materi geografi, tapi teman-teman juga harus memikirkan kemampuan bahasa Jepang teman-teman. Apakah bisa membaca soal
geografi dalam bahasa Jepang kan seperti itu. Jadi 2 kali lipat susahnya ya. Tapi tidak mungkin kalau teman-teman bekerja keras tentunya. Karena sudah banyak mahasiswa dari Indonesia atau orang-orang dari Indonesia yang berhasil atau bisa sekolah di universitas di Jepang. Nah, ini Professional Training College dan juga College of Technology yang tadi ya, semacam sekolah kejuruan yang ada di Jepang. Jadi khusus untuk kejuruan-kejuruan tertentu seperti itu. Okay. Ini ada merencanakan studi ya. Jadi teman-teman harus tahu tujuan belajarnya, lulus universitas, meningkatkan bahasa, mendapatkan visa bekerja. Universitas, BK, semacam program sekolah gitu ya. Sekolah bahasa, Professional College, bekerja di Jepang, bekerja di Indonesia, bekerja di Jepang. Nah, jadi rencana studi teman-teman tuh seperti apa? Ini dikasih gambarannya ya. Tujuan belajarnya seperti apa? Apakah mau ke arah sini, meningkatkan bahasa? Otomatis masuk ke sekolah bahasa. Habis dari sekolah bahasa apakah mau balik ke Indonesia, bekerja ke Indonesia, atau mau ke kejuruan di Jepang dulu? Nah, dengan tujuan bisa bekerja di Jepang. Atau masuk sekolah bahasa ya, sekolah bahasa atau BK, kemudian ingin lanjut ke Universitas di Jepang. Habis itu dengan lulus di Universitas di Jepang ingin bekerja di Jepang. Atau bisa juga lulus Universitas di Jepang lalu ingin kembali ke Indonesia dan bekerja di Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi penting sekali untuk membuat rencana studi ya, karena segala sesuatu itu memang butuh direncanakan agar bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik. Kita menuju ke halaman berikutnya. Ada apa lagi kira-kira? Penjadwalan. Nah, ini tentang pembahasan Agility dan Eiju ya. Coba kita baca awalnya saja. Pada umumnya kita diharuskan mendaftar antara 6 bulan sampai 1 tahun sebelum masuk universitas atau sekolah bahasa Jepang. Beberapa persyaratan yang dibutuhkan seperti hasil ujian Eiju ya, yang saya bilang tadi, atau sertifikat kemampuan bahasa Jepang JLPT. Itu pasti diperlukan ya. Juga harus dipersiapkan jauh hari sebelum mendaftar ke universitas. Eiju hanya dilaksanakan pada bulan Juni dan November, dan JLPT hanya dilaksanakan pada bulan Juli dan Desember. Pendaftaran biasanya harus dilakukan 3 bulan sebelum ujian. Jadi semacam itu ya teman-teman. Saya kurang belum update lagi ya, lebih tepatnya tentang apakah masih sama seperti ini sistemnya atau tidak. Nanti teman-teman bisa update di websitenya untuk update terbaru ya, informasi tentang beasiswa. Nah, di sini ada mencari informasi. Nah, untuk segala informasi tentang tadi ya, sekolah di Jepang, panduan belajar di Jepang, karena ini buku keluaran lama ya, 2016-2017, teman-teman untuk update-nya bisa cek di sini. Nah, ini mencari informasi melalui website yang tersedia. Jadi ada berbagai website ya yang menyediakan informasi tentang panduan belajar di Jepang. Karena ini buku keluaran lama ya, jadi saya khawatir ada yang berubah sedikit seperti itu. Portal Study in Japan, nah ini ada websitenya ya. Nah, bagian ini teman-teman bisa SS ya, atau screenshot di HP-nya masing-masing atau di komputernya masing-masing, dan nanti teman-teman bisa cari website tersebut. Ada dari Study in Japan, ada dari Jaso Jakarta, ada dari Kedutaan Jepang, ada website belajar di Jepang. Ini websitenya ya, ada juga belajar di Jepang, www.belajardigijepang.co.id. Oke, kita cek untuk halaman berikutnya. Mengenal Eiju. Nah, tadi ada pembahasan Eiju ya, coba kita baca aja ya semuanya biar lebih detail gambaran tentang Eiju itu seperti apa.
mengenal EJU. Jadi EJU adalah ujian yang menilai kemampuan akademik dan kemampuan berbahasa Jepang mahasiswa asing yang berminat untuk belajar di universitas di Jepang. EJU bisa diikuti di 17 kota di 14 negara di luar Jepang. Salah satunya adalah di Jakarta dan Surabaya. Hampir seluruh universitas negeri di Jepang menggunakan EJU sebagai salah satu persyaratan masuknya. Soal ujian bisa menggunakan bahasa Inggris, dengan materi ujiannya bahasa Jepang, matematika untuk IPA atau IPS. Sains untuk IPA, dua di antara fisika, kimia, biologi, sejarah dunia seperti yang tadi saya bilang ya, sejarah internasional untuk IPS. Pilihlah materi ujian sesuai panduan masuk dari universitas yang Anda akan masuki. Nah, kita lihat tahap pertama pendaftaran Februari sampai Maret ya. Tahap kedua pendaftaran Juli. Ujiannya di bulan untuk tahap pertama Februari sampai Maret, ujiannya di bulan Juni. Untuk tahap kedua pendaftaran Juli, ujiannya di bulan November. Tapi ini informasi teman-teman harus konfirmasi lagi ya di website yang tadi saya berikan, karena khawatir sudah tidak relevan ya. Tapi mungkin karena efek pandemi juga, mungkin bisa jadi jadwalnya berubah atau bagaimana. Jadi teman-teman silakan cek di websitenya ya, yang tadi saya sudah kasih lihat. Pendaftaran EJU bisa dilakukan di JASO Jakarta, Gedung Sumitma 1 lantai 2, atau di Pusat Studi Jepang, Kampus UI Depok. Di Pusat Studi Jepang di Universitas Indonesia ya teman-teman. Nah, bagi siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian EJU, Anda bisa mendapatkan beasiswa honor scholarship dari Mombu Kagakusho jika Anda masuk ke universitas di Jepang dengan biaya sendiri. Besarnya beasiswa adalah 48.000 yen per bulan. Pada tahun 2012, sebanyak 2.232 orang mendapatkan beasiswa ini. Jangan lupa mengisi kolom beasiswa pada saat Anda mengisi formulir pendaftaran EJU. Untuk keterangan lebih lengkap mengenai EJU bisa dilihat di website JASO, www.jaso.go.jp EJU Index, semacam itu ya. Ini bisa teman-teman nanti screenshot ya websitenya, www.jaso. Teman-teman tinggal tulis di Google JASO aja juga pasti udah muncul websitenya teman-teman. Jadi untuk info terbaru tentu wajib diupdate di sini ya, untuk karena khawatir karena efek pandemik bisa jadi ada jadwal yang berubah. Nah, ini tentu ada lagi mengenai biaya hidup. Nah, ini paling vital sekali ya, tentang biaya hidup di Jepang itu berapa sih, seperti itu. Karena kan kita tinggal di Jepang pula dan belajar pula seperti itu. Jadi seperti apa kita baca sama-sama. Biaya hidup Jepang dikenal sebagai salah satu negara termahal di dunia. Biaya hidup mahasiswa asing di Jepang rata-rata adalah 88.000 yen atau 9 juta rupiah. Wow, 9 juta rupiah ya, luar biasa sekali per bulan. Tapi ini ingat, tahun 2016-2017. Bisa jadi tahun ini bisa berkali-kali lipatnya. Biaya di kota besar di Tokyo lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Komponen terbanyak adalah biaya sekolah dan tempat tinggal. Berikut adalah tabel pengeluaran per item dalam rupiah. Akomodasi itu sebesar 3,502 mungkin 520 kali ya, 3.500.000-an lah intinya, 3.500.000-an. Kemudian biaya makan di dalam bentuk rupiah ya, 2.700.000-an. Kemudian listrik, gas, air 770.000-an. Rekreasi, nah mungkin anggaran teman-teman buat liburan ya, karena nggak mungkin belajar aja, pasti jenuh juga. Transportasi di sana 440.000-an, asuransi di sana 220.000-an. Jadi ini sekali lagi 2016-2017, dan ini sudah tahun 2021, pasti naik berkali-kali lipat. Jadi update ya di website terbarunya teman-teman. Nah, kemudian di Jepang juga menyediakan banyak kerja part-time. Jadi teman-teman yang ingin berkuliah di Jepang jangan khawatir, karena Jepang juga banyak sekali menyediakan kerja part-time. Bahkan ada beberapa universitas yang malah membuat program bagi mahasiswa yang mungkin kesulitan ekonominya atau memang butuh untuk tambahan keuangan. Mereka bahkan bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan ya, agar bisa menerima mahasiswanya bekerja part-time di perusahaan tersebut. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk bisa bekerja di
Jepang maupun belajar di Jepang. Kita baca sama-sama. Kerja part-time. Menurut penelitian yang diselenggarakan oleh JASO, kira-kira 76% pelajar yang berstatus izin tinggal sebagai college student bekerja paruh waktu. Jenis pekerjaan paling banyak adalah bekerja di industri makanan. Upah per jam kadang-kadang berbeda tergantung wilayah dan jenis pekerjaannya. Sebagai bahan acuan, bekerja di industri makanan upah kerja 800 yen sampai 1.200 yen, sekitar 100.000 rupiah. Jadi apabila bekerja sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan, yaitu 28 jam, maka penghasilan yang didapat menjadi 22.400 sampai 33.600 yen per minggu, atau sekitar 2,8 juta rupiah. Wah, ini sangat lumayan ya, sangat membantu tentunya perekonomian teman-teman pada saat nanti belajar di Jepang. Mahasiswa yang ingin melakukan bekerja paruh waktu harus mendapatkan izin dari Biro Imigrasi setempat untuk beraktivitas di luar status izin tinggal yang diberikan. Nah, jadi penting ya, secara hukum juga kita harus mematuhi hukum yang ada di Jepang. Oke, baik teman-teman. Kita akan menuju ke halaman berikutnya ya. Nah, oke minasang, ini dia sekarang tempat tinggal ya. Lagi membahas kerja part-time, sekarang bahas tentang tempat tinggal. Nah, di sini kita lihat akomodasi mahasiswa asing ada yang dikelola oleh pemerintah, daerah maupun universitas. Sekitar 76,8% dari mahasiswa asing tinggal di tempat maupun universitas. Sekitar 76, dari mahasiswa asing tinggal di tempat akomodasi swasta ataupun atau apartemen. Untuk mencari tempat tinggal, di samping bisa menanyakan ke bagian konsultasi mahasiswa asing, juga bisa dicari di internet, majalah informasi, dan tanyakan ke agen real estate di daerah yang ingin ditinggali, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada gambaran biayanya ya. Berikut adalah contoh biaya sewa kamar per bulan seluar 6 tatami, 9,6 meter persegi ya di Tokyo. Biaya sewa kamar sangat tergantung dari jarak ya, dengan stasiun dan umur bangunan. Kamar saja di bawah 40.000 yen atau di bawah 4,4 juta. Ditambah dapur dan toilet sekitar 40.000 yen, 4,4 juta. Ditambah kamar mandi sekitar 60.000 yen, 6,6 juta. Ditambah AC, toilet, kamar mandi sekitar 66.000 yen atau 7,2 juta. Nah, jadi udah tahu gambaran biayanya ya teman-teman, dan saya ingatkan lagi, ini adalah keluaran 2016-2017 ya. Jadi update terbaru tentu nanti teman-teman bisa cek di website yang telah tadi saya perlihatkan. Mengenai visa pelajar, pada umumnya sebelum mengajukan izin tinggal atau visa di kedutaan besar Jepang, Anda atau pihak sekolah harus mengajukan pelamaran untuk mendapatkan Certificate of Eligibility atau COE ya, dari pihak imigrasi di Jepang. Pihak imigrasi Jepang akan menilai apakah Anda berhak atau tidak untuk tinggal di Jepang. Biasanya sekolah akan membantu untuk proses pelamaran Certificate of Eligibility ini setelah Anda dinyatakan lulus untuk masuk sekolah tersebut. Salah satu yang menjadi penilaian dalam proses mendapatkan Certificate of Eligibility ini adalah bukti kemampuan finansial yang didukung dengan keterangan jumlah saldo pada rekening penanggung biaya Anda bersekolah di Jepang. Pastikan Anda memastikan hal ini kepada sekolah tujuan Anda agar Anda bisa menyediakan dana yang cukup untuk melengkapi persyaratan mendapatkan Certificate of Eligibility. Setelah Anda atau pihak sekolah menerima Certificate of Eligibility dari pihak imigrasi Jepang, Anda diharuskan mengajukan pembuatan visa untuk mendapatkan visa atau izin tinggal di Jepang. Anda harus menyerahkan Certificate of Eligibility beserta paspor, formulir visa, foto, KTP, dan dokumen lain yang dibutuhkan oleh kedutaan Jepang atau konsulat jenderal Jepang.
Nah, jadi mekanisme untuk mengenai visa belajar semacam itu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada biaya kuliah. Kita akan melihat gambarannya. Biaya kuliah di Jepang relatif lebih murah dibandingkan kuliah di Amerika dan di Inggris. Selain itu, terdapat sistem keringanan biaya sekolah. Keringanan biaya hidup bagi mahasiswa asing dan tersedia lebih banyak beasiswa dibandingkan negara lain. Biaya kuliah untuk tahun pertama meliputi uang masuk, biaya kuliah, uang penggunaan fasilitas, peralatan, dan lain-lain. Untuk biaya kuliah universitas negeri dan lokal publik, biaya kuliah semua fakultas sama. Sedangkan untuk universitas swasta, biaya setiap fakultas berbeda. Berikut adalah tabel rata-rata biaya kuliah untuk program sarjana pada tahun pertama, tahun kedua dan selanjutnya karena biaya masuk tidak dipungut kembali, sehingga total biaya kuliah tahun kedua dan selanjutnya menjadi lebih murah. Tabel rata-rata, nah ini dia, tabel rata-rata biaya kuliah tahun pertama. Untuk program sarjana, biaya kuliahnya dalam bentuk yen ya, per yen. Biaya masuk juga dalam bentuk yen, total yennya dan total rupiah. Universitas negeri setara dengan 35.800 yen. Biaya masuk nya adalah 282.000 yen. Jadi totalnya 817.800 yen. Atau total rupiahnya setara dengan 90 juta. Ini adalah tahun 2016 dan 2017 ya. Kemudian program sarjana Universitas lokal publik. Biaya kuliah per yennya adalah 536.632 yen dan biaya masuk per yennya adalah 402.720 yen. Totalnya 939.352 yen atau setara dengan 104 juta. Ini adalah tahun 2016. Universitas swasta rata-rata tiap fakultas seperti di bawah ini: Medical, Science and Engineering, Law, Commerce, dan juga Economics. Nah, ini kita lihat aja ya rata-ratanya. Kita langsung ke Indonesianya aja. Rata-ratanya dalam bentuk Indonesia adalah 554 juta rupiah, 155 juta rupiah, dan 125 juta rupiah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran biaya sekolah di Jepang. Tapi teman-teman jangan khawatir karena Jepang juga memiliki berbagai beasiswa yang tentu meringankan beban teman-teman. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan di halaman sebelumnya, ada juga part-time yang tersedia. Jadi teman-teman semakin ringan bebannya dengan adanya program beasiswa maupun program part-time yang memang mungkin disediakan juga oleh kampus tempat di mana nanti kita akan belajar. Kita lihat halaman berikutnya. Nah, ini dia halaman yang paling teman tunggu-tunggu tentunya, yaitu tentang beasiswa. Beasiswa dari universitas pengurangan biaya kuliah ya dalam hal ini. Kita lihat sebentar. Untuk pengurangan biaya kuliah, masing-masing universitas mempunyai skema pengurangan biaya kuliah masing-masing. Ada yang berbentuk pengurangan biaya kuliah 100%, ada yang 50%, 30%, dan sebagainya. Ada juga yang berbentuk pembebasan biaya masuk universitas. Walaupun untuk pemberian uang dalam bentuk beasiswa tiap universitas terbatas. Tetapi untuk pengurangan biaya kuliah, banyak sekali universitas di Jepang yang mempunyai skema tersebut untuk mahasiswa asing. Pada umumnya, pengurangan biaya kuliah ini didapat setelah kita belajar di universitas tersebut setelah beberapa waktu. Misalnya bisa didapat mulai tahun kedua. Namun ada juga beberapa universitas yang memberikan pengurangan biaya kuliah atau pembebasan biaya masuk universitas mulai awal masuk universitas, yang seleksinya berdasarkan hasil ujian seleksi masuk universitas. Untuk keterangan pengurangan biaya kuliah pada umumnya bisa kita dapatkan pada panduan masuk universitas, walaupun tidak semua mahasiswa asing bisa mendapatkan pengurangan biaya kuliah sebesar 100%.
tapi jumlah mahasiswa asing yang mendapat pengurangan biaya kuliah secara parsial cukup banyak. Jadi jangan takut dengan besarnya biaya kuliah di Jepang, sebab banyak sekali kesempatan Anda untuk mendapatkan pengurangan biaya kuliah. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, jadi teman-teman jangan khawatir apabila ingin kuliah di Jepang. Karena apa? Karena meskipun mahal, tapi juga diimbangi dengan begitu banyaknya program beasiswa untuk teman-teman. Dan juga ada program yaitu part-time yang tentunya akan menambah income teman-teman dan meringankan beban teman-teman pada saat belajar di Jepang. Berikut adalah list universitas yang mempunyai pengurangan biaya kuliah bahasa Jepang. Ini websitenya ya teman-teman. Teman-teman bisa screenshot di video menit ke ini ya, websitenya. Nanti teman-teman bisa cari sesudah video ini selesai. Kemudian ada beasiswa pemerintah Jepang atau Mombu Kagakusho atau MAX. Untuk siswa lulusan SMA, Mombu Kagakusho mempunyai beasiswa untuk program S1 Undergraduates atau D3 untuk College of Technology dan D2 Specialist Training College. Untuk lulusan S1 atau S2, Mombu Kagakusho mempunyai beasiswa Research Student untuk melanjutkan ke program master atau doktor. Untuk guru yang aktif mengajar ada beasiswa Teacher Training. Untuk mahasiswa jurusan bahasa Jepang di universitas ada beasiswa program Japanese Studies. Untuk keterangan lebih lengkap mengenai beasiswa Mombu Kagakusho, Anda bisa melihat di website Kedutaan Jepang. Nah, ini ada websitenya ya. Atau teman-teman bisa tulis di Google aja langsung Embassy of Japan of Indonesia, tentunya itu sudah langsung muncul websitenya. Nah, teman-teman akan mendapatkan informasi tentang beasiswa, yaitu tentunya beasiswa Mombu Kagakusho. Nah, dia panduan beasiswa dari JASO. JASO menerbitkan panduan beasiswa untuk belajar di Jepang yang berisi berbagai macam beasiswa mulai dari beasiswa JASO, pemerintah daerah, lembaga swasta, dan lain-lain. Anda bisa melihat panduan beasiswanya di website tersebut ya, yang ini. Teman-teman silakan screenshot, nanti teman-teman bisa mengecek setelah video ini selesai. Kemudian ada beasiswa dari pemerintah Indonesia. Beasiswa dari pemerintah Indonesia. Ada beberapa beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu siswa-siswi Indonesia yang bisa belajar di luar negeri. Contoh beasiswanya bisa Anda lihat pada link berikut. Beasiswa unggulan. Ada beasiswa LPDP, ada beasiswa Dikti. Nah, ini ada websitenya ya. Teman-teman bisa screenshot pada video bagian ini. Nanti teman-teman bisa lihat dan cek websitenya setelah video ini selesai. Nah, ini pertanyaan umum yang mungkin akan muncul ya, dan ada jawabannya pula. Mari kita baca sama-sama. Apakah ada ranking universitas? Di Jepang tidak ada ranking universitas yang dikeluarkan secara resmi. Terdapat ranking universitas, tapi ranking ini untuk menimbang tingkat kesulitan masuk universitas anak-anak SMA. Jepang dengan memakai indikasi kesulitan. Ranking ini tidak menunjukkan mutu dan level universitas, tetapi hanya tingkat kesulitan untuk masuk universitas bagi siswa SMA di Jepang. Jadi berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ada semacam ranking ya. Dan kalau tidak salah di tahun 2021 ini ranking 1 untuk universitas adalah masih dipegang oleh Universitas Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau di Jepang tidak ada ranking universitas yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah ya, yang tentunya berwenang di bidang pendidikan. Namun mereka hanya melihat dari indikasinya, hanya melihat dari kesulitan anak siswa-siswa SMA di Jepang untuk masuk universitas tersebut. Adakah program, ini pertanyaan berikutnya, adakah program bergelar dalam bahasa Inggris? Meskipun jumlahnya masih sedikit, beberapa universitas menyelenggarakan program khusus dalam bahasa Inggris. Daftar universitas penyelenggara program bergelar dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa cek websitenya juga di sini ya. Teman-teman bisa screenshot dan nanti silakan teman-teman cek websitenya setelah video ini selesai.
Pertanyaan berikutnya, adakah program studi jangka pendek atau short term di Jepang? Program studi jangka pendek bisa diikuti melalui program pertukaran atau exchange atas kerjasama antar universitas maupun tanpa melalui kerjasama antar universitas. Berikut adalah daftar universitas yang mempunyai program studi jangka pendek. Nah, teman-teman bisa cek website juga di sini. Silakan teman-teman cek sesudah video ini selesai. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa bekerja di Jepang setelah lulus? Kesempatan untuk bisa bekerja di Jepang setelah Anda lulus sangat terbuka. Jumlah mahasiswa asing yang bekerja di Jepang setelah lulus semakin bertambah. Untuk panduan bekerja di Jepang setelah lulus bisa dilihat di website ini juga. Nanti teman-teman silakan cek sesudah video ini selesai. Pertanyaan terakhir, apakah di Jepang disediakan asuransi? Mahasiswa asing di Jepang diharuskan masuk asuransi kesehatan nasional. Sehingga jika kita sakit, hanya menanggung 30% dari total biaya pengobatan yang ditanggung oleh asuransi. Biaya premi asuransi sekitar 20.000 yen setahun. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, gambaran umum untuk pertanyaan umum yang memang sering ditanyakan. Nah, ini dia informasi universitas di Jepang. Lihat nih peta Jepang ya. Berbagai universitas yang ada di Jepang. Dari mulai Tokyo, Waseda University, Bunka Institute, Keio University, Yokohama National University, dan yang lain sebagainya. Nah, kita mulai dari Waseda University ya. Jadi kita udah masuk ke pembahasan tentang berbagai universitas yang mungkin yang di tradisi ini ada yang rekomendasi atau yang banyak sekali orang Indonesianya ya. Karena umumnya banyak juga orang Indonesia yang belajar di universitas-universitas di Jepang. Nah, yang pertama ada Waseda University. Salah satu universitas top di Jepang. Waseda University dibangun tahun 1882 dan dikenal sebagai salah satu universitas top di Jepang. Waseda University memiliki 13 fakultas S1 dan 21 fakultas S2, S3 yang menawarkan kurikulum yang bervariasi dan dinamik. Waseda University adalah universitas terbesar kedua di Jepang yang bergerak di dunia pendidikan dan kegiatan penelitian standar global tertinggi di tiap bidang akademisnya. Jadi itu adalah bagusnya Waseda University ya. Kalau tidak salah, salah satu YouTuber terkenal yang juga sedang belajar di bidang bahasa Jepang ya. Meskipun sebenarnya bidang utama dia adalah matematika, mungkin sudah tahu ya. Jerome Pauline itu kalau tidak salah di Waseda University ya. Makanya dia suka bikin konten dengan Waseda Boys ya kalau nggak salah. Saya agak lupa. Nah, itu ini dia universitasnya Waseda University. Kita lihat. Dia terletak di tengah Tokyo ya, kampus Waseda. Dekat dari Harajuku, Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro, Nakano, Asakusa. Ini beberapa tempat terkenal yang ada di Jepang ya. Ikatan alumninya Universitas Global, dan ini ada semacam kata-kata dari mahasiswa Indonesia ya yang pengalaman sudah belajar di Jepang. Dari Valeri Anastasia dari SMA Santa Ursula, International Liberal Studies. Banyak orang ingin sekolah di Jepang tapi tidak jadi. Karena ini kata-kata dari atau mengutip kata-kata dari Valeri Anastasia ya. Dia berkata, banyak orang ingin sekolah di Jepang tapi tidak jadi. Karena kata orang-orang sekolah di Jepang itu mahal. Dulu saya juga berpikir seperti itu, namun ternyata sekolah di Jepang itu tidak semahal yang orang-orang bilang. Memang biaya hidup di Jepang itu mahal, apalagi di kota besar seperti Tokyo. Tapi di sini kalian memang
Sampai di sini kalian bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, dan sambil kuliah kalian juga bisa kerja part-time. Untuk kalian yang ingin sekolah di luar negeri, jangan takut untuk memilih Jepang. Bagi yang takut tidak bisa bahasanya di Waseda University, kalian bisa kuliah dalam bahasa Inggris dan ambil kelas intensif bahasa Jepang sekaligus. Asal ada kemauan, kalian bisa menguasai kedua bahasa tersebut dalam 4 tahun tanpa harus menghabiskan 1 tahun belajar di sekolah bahasa sebelum masuk universitas. Itu kata-kata dari salah satu mahasiswa Indonesia yang sekolah di Waseda University ya. Ini program sarjananya cukup banyak ya. Kelas bahasa Jepang. Waseda University menyediakan kesempatan untuk belajar bahasa Jepang. Mahasiswa dapat memilih tingkat atau level yang sesuai dengan tujuan atau kebutuhan masing-masing, dan tingkat pengenalan yang mempelajari bahasa Jepang sehari-hari hingga tingkat atas. Kurang lebih gambaran Waseda University seperti itu ya. Kita langsung ke universitas selanjutnya. Ada Universitas Kansai. Universitas Kansai, gambaran umumnya adalah Universitas Kansai yang bersejarah selama 130 tahun. Pada tahun 2016 ini adalah salah satu universitas swasta terbaik di Jepang dengan 13 fakultas, 13 institut riset, sekolah pasca sarjana, dan 3 sekolah pasca sarjana khusus dengan total sekitar 30.000 pelajar, termasuk 800 orang lebih dari luar negeri, yang tentu juga termasuk dari Indonesia ya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Cukup luar biasa ya teman-teman. Kansai University of International Studies. Nah, ini universitas selanjutnya ya teman-teman. Ada Keio University. Jadi intinya begitu banyak universitas di Jepang, dan dengan berbagai jurusan, dengan berbagai program beasiswanya dan lain-lain. Dari Tokyo International University, ini saya skip aja ya. Jadi gambar umumnya cukup yang tadi di Waseda University. Nah, intinya ini begitu banyak. Ini ada tentang sekolah bahasa Jepang ya. Sekolah bahasa Jepang JET Academy. Oke. Nah, jadi kurang lebih buku panduan belajar di Jepang itu seperti ini ya, isinya tadi udah dicek. Nah, saya konfirmasi lagi bahwasanya buku ini keluaran 2016-2017. Jadi teman-teman wajib mengupdate-nya di website-website yang tadi telah saya minta untuk di screenshot ya. Untuk teman-teman nanti bisa cek sesudah video ini selesai. Ini buku saya dapatkan di Japan Foundation Jakarta pada tahun 2016 ya. Didapatkan secara gratis tentunya. Ini alamatnya ya, yang tadi Jalan Sumitmas 1, cuma sekarang kalau nggak salah gedung Japan Foundation sudah berpindah tempat di Sumitmas 2 gitu. Jadi gedungnya ada 2 bersebelahan, kok nggak jauh-jauh amat. Ada Sumitmas 1, Sumitmas 2. Nah, gedung Japan Foundation itu ada di Sumitmas 2. Untuk yang sekarang-sekarang ini, karena kalau dulu kan di Sumitmas 1 di sebelahnya. Nah, sekarang pindah ke sebelahnya di Sumitmas 2. Jadi masih di satu area ya. Cuma pindah gedung aja. Nah, jadi teman-teman bagi yang ingin belajar ke Jepang tentunya jangan khawatir, karena di sana ada berbagai macam program, yang diantaranya tentunya beasiswa serta program kerja part-time yang tentu akan meringankan beban teman-teman dalam hal ekonomi.
Nah, baik teman-teman, apakah teman-teman mempunyai rencana studi? Apabila punya rencana studi, boleh sharing teman-teman kepada kami Happy Nihongo dengan cara tuliskan rencana studi teman-teman seperti apa sih gitu di kolom komentar. Jadi dari situ nanti akan banyak teman-teman yang lain yang juga tahu rencana studi teman-teman seperti ini. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang terinspirasi tentunya. Nah, jadi teman-teman, yang penting adalah tetap semangat untuk belajar bahasa Jepang ya, dan secara konsisten dilakukan. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, sepertinya saya akan sedikit cerita ya. Sebenarnya beberapa minggu sebelumnya, mungkin awal September lebih tepatnya ya, saya mengikuti sebuah program beasiswa yang dilakukan oleh salah satu lembaga yang tidak bisa saya sebutkan namanya, lembaga dari Jepang tentunya, yang bekerja sama dengan lembaga yang ada di Indonesia. Nah, jadi gambarannya adalah ini adalah program ini adalah program beasiswa, yang mana program beasiswa ini manfaatnya, kelebihannya adalah dengan beasiswa ini kita bisa belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang di sana selama 2 tahun secara gratis. Hanya cukup bayar biaya buku semacam itu ya, sisanya gratis. Jadi intinya hanya bayar biaya buku-buku aja. Nah, kemudian juga selain sekolah kita bisa tinggal di sana tentunya kan. Kita sekolah di sana berarti tinggal di sana juga. Untuk tinggal di sana juga kita dibiayai secara gratis. Tapi cukup bayar biaya listrik, gas, dan juga apalagi ya, saya agak lupa. Pokoknya kebutuhan sehari-hari semacam itu kita yang tanggung sendiri. Tapi kalau biaya asrama semacam itu, tempat tinggal, kita dibiayai, sekolah juga dibiayai, hanya biaya buku-buku aja. Kemudian kita juga dikasih pekerjaan, jadi datang ke sana udah sekalian paket lengkap. Jadi udah disekolahin gratis, dikasih pekerjaan juga, yaitu pekerjaan part time. Pekerjaannya saya tidak bisa sebutkan ya, yang pasti halal. Yang pasti bukan pekerjaan yang aneh-aneh, pekerjaannya halal tentunya. Cuma emang berat karena gambarannya adalah seperti seorang kurir. Jadi mengirimkan semacam barang dari sebuah perusahaan dan itu dikirimkan ke rumah-rumah seperti itu. Nah, jadi gambaran pekerjaannya seperti itu. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Jadi semacam itu gambaran pekerjaannya. Jadi program beasiswa ini kita dapat satu paket lengkap. Disekolahin gratis, dikasih asrama gratis, dan dikasih pekerjaan pula. Nah, dengan bayaran kalau saya hitung-hitung itu setara 110.000 yen ya. Jadi sebulan itu bisa tembus di angka berapa itu? Kayaknya belasan juta ya kalau di kurs rupiah. Nah, itu tentu cukup untuk tinggal di sana, bayar buku-buku, serta keperluan pribadi untuk di asrama. Dan bahkan masih bisa, kalau saya hitung-hitung masih bisa sempat nabung loh. Masih bisa untuk disisihkan untuk tabungan. Jadi program beasiswa itu sangat bagus. Mungkin nanti bisa saya bikin konten di episode lain ya. Karena di episode ini hanya selingan aja. Saya ingin menambahkan isi materi pada video kali ini aja. Bahwasanya beberapa minggu yang lalu saya telah mengikuti sebuah program beasiswa. Nah, mungkin untuk lebih detailnya nanti program beasiswanya apa. Kalau misalkan teman-teman ingin tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya, bagi yang agar konten beasiswa ini apakah perlu untuk dijadikan konten, di up gitu kan. Teman-teman silahkan like sebanyak-banyaknya video ini serta komentar sebanyak-banyaknya. Nah, dari situ saya akan mengambil kesimpulan bahwasanya memang konten beasiswa ini akan saya up seperti itu, akan saya buat seperti itu. Nah, saya kasih gambaran umumnya.
tentang beasiswa kemarin, saya ikut programnya. Itu pertama ada tahap tes tulis, sesudah itu ada tes wawancara. Nah, di tes tertulis, alhamdulillah saya waktu itu berhasil ya, lolos dari total 75 peserta kayaknya, dan yang diambil cuma 50 orang untuk masuk ke tes selanjutnya, tahap wawancara. Nah, saya alhamdulillah berhasil dan masuk 50 besar itu. Saya masuk 50 besar, alhamdulillah, dari berbagai daerah di Indonesia ya, dari daerah timur, tengah, maupun barat, seperti itu. Nah, kemudian di tes wawancara, saya sempat rekam layar di Zoom, karena kan tes wawancaranya online juga, tesnya juga online. Karena faktor pandemik, saya udah rekam layar, saya udah screenshot, cuma datanya sepertinya kehapus dengan tidak sengaja. Jadi datanya kehapus, sehingga mungkin nanti kalaupun nanti saya bikin konten tentang beasiswa itu, saya cukup ngasih ceritanya aja ya, sama paling link deskripsi di mana teman-teman bisa daftar beasiswa ini, karena saya punya kontak dari tim program beasiswa tersebut. Nah, kemudian ketika tes wawancara, saya diwawancara oleh perusahaan Jepang sama kepala sekolah dari sekolah Jepang ya, sekolah bahasa Jepang, karena itu program beasiswa di mana kita bisa kerja dan bisa sekolah ya. Makanya ada direktur dari perusahaan yang di mana kita bisa kerja, sama direktur dari atau kepala sekolah dari sekolah bahasa Jepang. Seperti itu. Makanya kita diwawancara oleh 2 orang Jepang, satu dari perusahaan di mana nanti kita akan dipekerjakan, satu dari sekolah di mana kita akan nanti disekolahkan, seperti itu. Nah, sayangnya pada saat wawancara sebenarnya percakapannya lancar, pakai bahasa Jepang ya, karena kan wawancaranya pakai bahasa Jepang. Lancar, percakapannya lancar, saya bisa menjawab semua pertanyaan, saya bisa menjelaskan semua rencana studi saya. Sayang mungkin memang ada yang tidak disetujui oleh kepala sekolah. Salah satunya saya masih ingat pertanyaannya dari kepala sekolah. Ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia saja ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu, di dalam bahasa Jepang sebenarnya, cuma saya terjemahkan aja ke dalam bahasa Indonesia. Kepala sekolah ini berkata, Rahmat, misalnya saya terima gitu ya. Kamu saya terima, apakah kamu masih akan melanjutkan YouTube kamu gitu kan? Jadi kan saya di awal Jiko Shokai ketika sebelum wawancara itu, sebelum ditanya-tanya lebih detail, kan sempat Jiko Shokai ya. Nah, saya jelaskan bahwasanya profesi saya saat ini adalah sebagai seorang YouTuber yang bergerak di bidang bahasa dan budaya Jepang maupun konten-konten lainnya. Nah, pas saya jelaskan itu, di penjelasan lebih detail wawancara, saya ditanya tentang YouTube. Rahmat, kamu apakah akan meneruskan YouTube apabila diterima di program beasiswa ini? Karena program beasiswa ini berat loh. Kamu harus sekolah bahasa Jepang dan juga kamu harus bekerja dengan rentan waktu yang sangat sempit. Seperti itu. Akhirnya karena saya merasa yakin saya bisa menjalankan YouTube, saya juga sangat sayang YouTube saya ini untuk bisa memberikan manfaat yang lebih banyak, apalagi bisa bikin konten di sana tentu akan sangat menjadi daya tarik tersendiri untuk teman-teman kan tentunya ya, karena saya bisa menjelaskan tentang Jepang lebih dekat lagi secara langsung di Jepang. Nah, ketika saya menjelaskan bahwa saya akan tetap terus melanjutkan YouTube, sudah terlihat nih, oh ternyata wajah atau mimik wajah dari kepala sekolah tersebut tiba-tiba berubah, seperti tidak tidak suka kali ya, atau mungkin kayaknya kurang yakin untuk bisa menerima saya, seperti itu. Nah, dari situ udah mulai ketahuan nih, kayaknya persentase saya bisa diterima untuk ke tahap selanjutnya bakal sulit. Nah, dari situ saya ambil kesimpulan tersebut. Kemudian akhirnya singkat cerita selesai wawancara tersebut. Kemudian saya dan teman-teman yang lain 50 peserta disuruh menunggu sekitar 1 mingguan. Nah, 1 minggu
Kita menunggu infonya baru akhir September kemarin. 1 minggu sesudah tes tulis itu ya. Awal September briefing, kemudian pertengahan tes tulis, kemudian akhir tes wawancara, paling akhir lagi itu saya lupa, pokoknya akhir September di minggu keempat berarti ya, masih baru-baru ini, beberapa hari yang lalu. Nah, diumumkan ternyata saya tidak masuk ke dalam. Jadi dari 50 peserta yang diwawancara itu diterima hanya 15 peserta. Nah, berarti kan 35-nya gagal. Nah, dan saya ternyata gagal seperti itu. Jadi tidak lolos ke 15 peserta tersebut. Saya sudah punya feeling karena ketika pertanyaan ditanyakan apakah akan tetap melanjutkan YouTube, apakah tetap akan melanjutkan YouTube apabila diterima, dan saya memang jawab melanjutkan, karena bagi saya ya saya harus membangun YouTube ini sudah dibangun dari nol dan sangat sulit sekali gitu untuk bisa membangun bisa sejauh ini. Makanya ketika diwawancara itu saya menjawab akan melanjutkan YouTube. Nah, meskipun memang akhirnya saya gagal untuk meraih beasiswa tersebut, tapi tidak apa, karena itu bukan satu-satunya, masih banyak lagi kesempatan yang ada di depan. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga mengalami hal sama seperti saya, jangan khawatir karena di kemudian hari pasti masih ada kesempatan-kesempatan yang lain. Yang penting teman-teman jangan menyerah dan terus semangat. Nah, itu singkat cerita ya teman-teman mengenai intermezzo atau singkat cerita ya. Saya mengikuti program beasiswa yang mana program ini bekerja sama dengan perusahaan Jepang dan juga sekolah bahasa Jepang yang ada di Jepang. Nanti akan saya buat konten yang lebih detail tentang mekanisme serta apa yang saya maksud ini. Program beasiswa apa yang saya maksud ini? Karena program beasiswa ini tidak ada di website yang tadi saya kasih ya. Ini di luar website ini. Tapi meskipun begitu, ini tetap beasiswa resmi ya dari pemerintah Jepang, seperti itu. Karena salah satunya tadi mungkin di buku ini saya skip ya, ada bagian Yokohama International School dengan Kansai ya, Universitas Kansai. Nah, sebenarnya ada 2 universitas itu yang juga bekerja sama dengan sekolah bahasa Jepang yang berkaitan dengan beasiswa ini, seperti itu. Nanti di episode yang akan datang mungkin kalau memang teman-teman ingin agar konten beasiswa yang saya rahasiakan ini ya, saya masih rahasiakan ini agar di-up, teman-teman silahkan bisa like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya. Karena dengan begitu berarti saya yakin teman-teman memang butuh untuk saya beritahukan konten atau beasiswa yang saya maksud ini. Karena beasiswa ini tidak ada di website ini ya. Seperti itu. Baik teman-teman, sebelum saya mengundurkan diri, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Bahwasanya konten di HP Nihongo saya konfirmasi kembali, tidak hanya tentang bahasa dan budaya Jepang, bahwasanya ke depan nanti akan ada, mungkin udah ada sebagian ya, seperti ada cover lagu Jepang. Nah, nanti juga ada cover lagu Indonesia, kemudian nanti juga ada dance cover, nanti juga ada travel, vlog semacam itu, kemudian motovlog, kemudian juga ada review makanan, kemudian horror mystery, seperti itu. Jadi intinya teman-teman akan banyak terhibur dengan konten-konten dari HP Nihongo. Namun untuk sementara waktu kita berfokus pada bahasa Jepang ya khususnya, agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bahasa Jepang. Baik teman-teman, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube HP Nihongo dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe tentunya, dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari HP Nihongo setiap harinya.
Dan teman-teman, di masa pandemi ini tetap selalu jaga kesehatannya. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan 3M. Dan juga jangan lupa teman-teman, bagi yang belum vaksin, segera vaksin untuk mendukung program pemerintah. Agar vaksinisasi merata sehingga di kemudian hari mungkin akan ada keluangan-keluangan sehingga mobilitas kita bisa lebih berjalan dengan baik. Baik teman-teman, tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Kalau begitu saya pamit. Kore de owaru desu. Nihongo no benkyou o ganbatte kudasai. この動画を見てくれて本当にありがとうございました。じゃあ次の動画でまた会いましょう。